Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di Cerita Hijrahku. Cerita Hijrahku adalah channel yang membahas seputar agama Islam, baik itu tentang sejarah Islam, kisah sahabat Nabi, fakta Islam, maupun hal lainnya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas seputar surga. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya, gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa rasul-rasulnya. Melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita dapat menggambarkan dengan imajinasi kita tentang surga. Akan tetapi, surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3 dimensi karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini. Tidak ada kenikmatan di dunia yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga, bahwa aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dari hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga yang tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini, termasuk gambaran keindahan alam dan sekelilingnya. Paling-paling, kita hanya bisa membayangkannya seadanya saja, sesuai dengan batas taraf pemikiran manusia bumi yang lemah seperti kita ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang surga, tentunya yang berasal dari sumber sahih, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, tentang aroma surga. Surga memiliki bau yang sangat wangi. Bau surga sudah dapat tercium dari kejauhan. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam juga menerangkan tentang bau surga yang harum dan tercium baunya dari jarak 40 tahun. Dalam Sahih Bukhari, Musnad Ahmad, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh orang kafir yang berdamai dengan kaum muslimin, maka ia tidak mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak 40 tahun. Walaupun demikian, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa mencium bau surga. Biasanya, mereka yang tidak bisa mencium bau surga dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan dosa atau kejahatan yang tidak terampuni, dan mereka mati sebelum bertaubat. Yang kedua, luasnya surga. Surga itu sangat luas, hanya Allah yang tahu pastinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis Muslim juga disebutkan bahwa surga yang disediakan untuk penghuni yang paling rendah adalah 10 kali lipat luasnya bumi ini. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang besarnya sama dengan penunggang kuda, yang jika mengitari bayangannya selama 100 tahun masih belum putus mengitarinya. Yang ketiga, tingkatan surga. Surga memiliki beberapa nama dan tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, maka kenikmatan yang kita dapat juga semakin banyak. Orang akan memasuki surga tergantung dari amalannya. Yang paling tinggi tingkatannya adalah surga Firdaus, dan berikut merupakan tingkatan-tingkatan surga. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan dari emas. Calon penghuninya yaitu orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tiada berguna, orang-orang yang membayar zakat, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya, orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela, tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, surga Aden. Diciptakan dari intan putih. Penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 30-31. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa,
yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 30-31. Orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Toha ayat 75-76. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Toha ayat 75-76. Orang-orang yang berbuat baik sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 32-33. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka akan masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Al-Quran Surah Fatir ayat 32-33. Orang yang sabar menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22-23. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dan nenek moyangnya, pasang-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22-23. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim diciptakan dari perak putih. Surga Naim penuh dengan kenikmatan dan keberkahan bagi para penghuninya, sebab mereka bisa meminta makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta kebahagiaan lahir dan batin. Penghuninya adalah orang yang bertakwa dan beramal soleh. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kekuasaan di hari itu pada Allah, Ia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 56. Yang keempat, surga Ma'wa. Surga Ma'wa diciptakan dari jamrud hijau. Surga Ma'wa adalah tingkatan surga yang ditunjukkan kepada umat muslim yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Orang-orang yang mendapat keistimewaan masuk ke surga Ma'wa adalah umat muslim yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat 15. Umat Islam yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 19. Umat muslim yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu buruk, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Yang kelima, surga Darussalam diciptakan dari yakut merah. Surga Darussalam artinya rumah keselamatan dan akan menjadi tempat tinggal yang kekal bagi penghuninya. Dan Allah menyuruh manusia Darussalam ataupun surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus, artinya Islam. Al-Quran Surah Yunus ayat 25. Calon penghuni surga Darussalam telah dicantumkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 127, yaitu umat muslim yang kuat iman dan Islamnya, umat muslim yang mengerjakan amal soleh dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat iman dan Islamnya memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 127. Yang keenam, surga Darul Maqamah. Surga Darul Maqamah diciptakan dari permata putih. Surga Darul Maqamah memiliki arti kekal dan abadi. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan duka cita para penghuni surga ini, yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Al-Quran Surah Fatir ayat 35. Calon penghuni surga Darul Maqamah adalah umat muslim yang kerap berbuat kebaikan dan jarang melakukan kemaksiatan. Yang ketujuh, surga Al-Maqamul Amin. Surga Al-Maqamul Amin diciptakan dari emas. Surga Al-Maqamul Amin dinyatakan sebagai tempat yang aman, sehingga penghuninya terhindar dari mara bahaya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 51. Dan penghuni surga ini adalah umat muslim yang keimanannya mencapai tingkat muttaqin. Ya, ini orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, surga Khuldi. Surga Khuldi disebut surga yang kekal karena tak akan lekang oleh kematian.
Katakanlah apa aja yang demikian itu yang baik, atau Jannatul Khuldi, ataupun surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Al-Quran Surah Furqan ayat 15. Berdasarkan surat tersebut, calon penghuni surga Khuldi adalah mereka yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya tentang surga menurut Al-Quran dan hadis yang keempat adalah keadaan tanah dan sungai di surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Abi Jarrah dalam hadis Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya terdapat batu-batu mutiara dan tanahnya dari misik." Mengenai gambaran sungai di surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, ia adalah sebuah sungai yang diberikan Allah kepadaku di surga. Tanahnya atau misik artinya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sungai itu didatangi burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Hadis riwayat Ahmad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 15, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari air hammer yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaringi, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-ususnya. Ini adalah gambaran sedikit dari surga. Tentu saja, ini merupakan gambaran yang sangat kecil daripada gambaran surga yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.